Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam mari kita haturkan bersama kepada sang kekasih sejati Allah, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti pada hari ini. Nah, kita ada patah mengatakan tak kenal maka kenalan. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farnafiki dari jurusan Bimbingan Coaching Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Malang Hasanuddin Banten. Nah, selanjutnya perkenalan di antara teman-teman. Mulai dari kamu dulu nih, yang pakai baju biru. Namanya siapa? Nama saya Pakai Al-Fahri. Namanya pakai Al-Fahri. Ini yang pakai baju pink. Perkenalkan, nama saya Nurita Mulia. Perkenalkan, nama saya Ustazah Nasana. Suatu sana. Nah, di sini kita akan saling belajar aja ya. Di sini saya bukan mengetahui suatu hal, tapi kita belajar atau lebih sering terkait tentang ceramah gitu ya. Nah, yang pertama ada teman-teman tahu nggak model ceramah itu ada apa aja? Ada berapa model ceramah? Nah, yang pertama itu model ceramah itu ada impromptu ataupun dadakan gitu. Semisal teman-teman ketika menjadi MC, ditunjuk menjadi MC, yang mana itu tidak dikasih tahu gitu, tapi secara langsung ditunjuk untuk langsung menjadi MC gitu. Itu adalah salah satu dadakan ataupun impromptu atau ceramah. Misal teman-teman ditunjuk untuk menjadi pemateri ataupun penceramah gitu ya di suatu tempat yang mana itu belum ada materi, belum menyiapin materi dan lain sebagainya gitu, tapi teman-teman ditunjuk untuk langsung. Terus teman-teman itu namanya adalah contoh dari model impromptu. Nah, yang kedua itu ada model manuskrip ataupun teks. Nah, model manuskrip ini biasanya gitu digunakan untuk pidato pemimpin ataupun pidato kepresidenan, yang mana kan pidato presiden itu tidak boleh ada yang salah gitu dalam penyampaian ataupun pidatonya gitu. Nah, yang kedua contoh dari model manuskrip itu adalah teks khutbah, yang mana khutbah itu sebenarnya bisa dibaca gitu, karena kan kita menyampaikan khutbah itu harus benar gitu, karena ada syarat dan rukun khutbah juga gitu. Dengan demikian kita harus ketika menyampaikan ceramah dengan model manuskrip, khutbah ini harus benar gitu. Nah, yang ketiga ada model memoriter ataupun menghafal. Ini seperti kita sebelum presentasi gitu ya. Tentunya kita menghafal terlebih dahulu dong sebelum menyampaikan ataupun sebelum presentasi lah. Kita menghafal dulu. Itu adalah model memoriter. Nah, yang terakhir ada model extempore ataupun menggabungkan satu dengan lainnya. Misal dalam kita menyampaikan ceramah, kita bisa menambahkan cerita ataupun kisah Nabi dan lain sebagainya gitu. Itu bisa dimasukkan gitu. Nah, yang kedua, bagaimana sih persiapan ketika kita public speaking ataupun ceramah? Nah, yang pertama tentunya kita harus mengetahui audiens yang terlebih dahulu gitu, sehingga ketika kita tahu nih audiensnya seperti apa, semisal audiensnya itu ibu-ibu, kita bisa mencocokkan dengan materinya gitu. Materi yang pas itu buat ibu-ibu tuh seperti apa, materi yang apa gitu. Semisal buat ibu-ibu kita menggunakan materi tentang kerukunan rumah tangga, itu kan cocok sekali gitu untuk audiensnya ibu-ibu gitu. Nah, yang kedua itu menyusun materi. Setelah kita mengetahui audiensnya terlebih dahulu, kita itu menyusun materi gitu, materi yang sesuai dengan audiensnya. Nah, yang ketiga itu kita mencari tempat. Nah, tentunya tempat ini bisa menjadi persiapan seorang penceramah ataupun seorang public speaking gitu ya. Nah, yang terakhir ada yang selanjutnya itu yang pertama, ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi ceramah ataupun yang sebagainya, kita yang pertama harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri?
ketika kita percaya diri, mungkin kita dalam menampilkan suatu baik di presentasi ataupun menjadi MC, kemudian penceramah, itu kita harus mempunyai kepercayaan diri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kita harus menguasai materi. Nah, selain kita percaya diri, kita harus menguasai materi tersebut. Kita harus menguasai materi. Nah, yang kedua itu kita harus menguasai materi. Karena dengan kita menguasai materi, kita bisa lebih pede gitu. Kita kan tahu gitu apa yang akan kita sampaikan, kita lebih tahu gitu. Dan kita juga bisa lebih pede gitu ketika kita menyampaikan suatu materi ataupun suatu di dalam presentasi gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman ataupun job yang banyak gitu ya. Nah, tentunya gitu pengalaman ini bisa menampilkan ataupun kita lebih bisa terbiasa. Banyaknya pengalaman kita berbicara di depan orang, tentunya kita akan lebih pede gitu karena kita sudah mengetahui medan perang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada model-model, ada teori ketupat gitu ketika kita ingin menyampaikan ceramah. Yang ketupat yang pertama itu yang mukadimah, nah yang kedua ada pengantar, yang ketiga ada isi, yang keempat ada kesimpulan, yang kelima ada penutup. Itu seperti ketupat, bentuknya kan seperti ketupat gitu ya. Yang pertama itu mukadimah. Nah, mukadimah ini seperti segala puji atau mukadimah seperti alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du, itu adalah contoh dari mukadimah. Nah, yang kedua itu pengantar. Nah, pengantar ini kayak segala puji bagi Allah dan gitu sampai selesai gitu, itu adalah pengantar. Nah, yang ketiga ada isi. Isi ini ya kayak semisal kita mau menyampaikan ceramah tentang kesehatan ataupun tentang birrul walidain dan sebagainya gitu ya. Nah, yang keempat ada kesimpulan dan yang terakhir ada penutup. Nah, kesimpulannya kita menyimpulkan isi dari apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, yang penutup ya kayak mungkin hanya ini gitu, itu adalah penutup. Nah, kita langsung ke praktek ya. Sampai dari sini ada yang ingin tanyakan? Nih, kenapa isi ini lebih panjang, lebih luas gitu? Kenapa? Ada yang tahu? Mungkin kenapa itu inti dari pembahasan tersebut? Ya betul. Apalagi? Itu tujuan dari suatu ceramah. Ya, terus ya betul yang teman-teman katakan bahwasannya kenapa isi lebih besar daripada mukadimah, pengantar, kesimpulan dan penutup, karena sangat luas gitu yang kita sampaikan, sangat luas. Kenapa kita memakai teori ketupat? Karena ini adalah sebuah fondasi ataupun sebuah pagar supaya kita tidak ngalor ngidul itu ngomong-ngomongnya. Apabila kita tidak dipagar mungkin bahasan yang seperti kesehatan mental dan sebagainya itu sangat luas itu. Pagi sampai sore juga nggak bakal selesai itu membahas kesehatan mental. Nah, selanjutnya kita praktek aja kali ya tentang ceramah gitu ya. Nah, saya akan mencontohkan dari teori ketupat tersebut ya. Yang pertama mukadimah. Nah, seperti ini contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden mana gitu ya. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, dalam mukadimah ini kita bisa menggunakan mukadimah seperti alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Nah, bisa yang pakai itu, bisa yang pakai singkat juga seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kemudian ada juga yang alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da amma ba'du. Dalam mukadimah ini tentunya banyak sekali gitu teman-teman. Banyak sekali, kita tergantung kepada diri kita sendiri ingin menggunakan mukadimah yang seperti apa, mau yang panjang, mau yang pendek, itu mah terserah teman-teman ketika menyampaikan ceramah. Dipahami? Nah, yang kedua yaitu pengantar. Apa tadi pengantar? Seperti apa pengantar contohnya tadi? Contohnya seperti apa tuh pengantar contohnya pengantarnya seperti apa? Nah iya betul, contohnya seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga kita bermacam kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari kita haturkan bersama kepada sang kekasih sejati Allah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator anti koruptor, hakim tertinggi anti korupsi, dan jaksa yang termulia yang bijaksana. Nah, itu adalah contoh dari pengantar. Sebetulnya contoh dari pengantar juga sama gitu, kayak mukadimah gitu, banyak gitu, ada yang panjang, ada yang pendek gitu, tergantung kepada diri kita sendiri akan menggunakan pengantar yang mana. Ada yang tanyakan teman-teman? Sudah, kita lanjut ya. Nah selanjutnya yaitu isi. Ada yang tahu isi itu seperti apa dalam ceramah? Yang dijelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menyontohkan tentang isi ya. Baiklah gitu. Kan kita mukadimah udah, kemudian pengantar udah, nanti baiklah, berdirinya saya di sini, duduknya saya di sini, akan menyampaikan sepatah kata ataupun dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dengan judul Birrul Walidain. Teman-teman tahu nggak Birrul Walidain apa? Ya, cakep betul. Berbakti kepada orang tua. Nah, semisal kita akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul berbakti kepada orang tua. Hadirin rahimakumullah. Saya akan menyontohkan dulu ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu nasi bi husni sahabati qala ummuka. Qala sumaman qala ummuka, qala sumaman qala ummuka, qala sumaman qala summa abuka. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada Rasulullah pemuda kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, siapakah dari kerabat dekatku yang harus aku berbuat baik di antara keduanya? Kemudian Rasul pun menjawab, ibumu. Kemudian pemuda itu bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasul? Kemudian Rasul pun menjawab, ibu. Kemudian pemuda itu bertanya lagi, kemudian Rasul bertanya lagi siapa? Kemudian siapa? Kata pemuda itu. Kemudian kata Rasul, kemudian ibu. Kemudian ketiga kali pemuda itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Kemudian pemuda itu bertanya lagi kepada Rasul, lalu kemudian siapa? Kemudian Rasul pun menjawab, kemudian bapak. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwasanya kita sebagai anak sudah sepantasnya berbakti kepada ibu terlebih dahulu, karena dalam hadis yang saya sebutkan tadi sudah jelas gitu, kata ibu itu sudah ditekankan sampai 3 kali. Secara rasional kita bisa melihat ibu mengandung dengan keadaan susah, dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, tidur pun susah, jalan susah. Kemudian setelah mengandung selama 9 bulan, ibu melahirkan. Di mana fase melahirkan ini di fase yang mana seorang ibu harus mengorbankan nyawanya gitu kan. Ada juga kan yang melahirkan secara sesar, ada juga yang melahirkan secara normal gitu. Ada juga anaknya yang selamat, ada juga ibunya yang meninggal. Ada juga dua-duanya meninggal, ada juga dua-duanya selamat. Itu adalah itu ada di mana pasti yang sangat harus mengorbankan jiwa gitu ya. Nah, kemudian setelah melahirkan, ibu juga
menyusui selama hampir kurang lebih 2 tahun. Setelah itu merawat kita sampai saat ini. Kemudian peran seorang ayah juga tidak kita pungkiri bahwasannya ayah juga mencari rezeki gitu, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan sampai pagi lagi untuk mencari rezeki. Itu banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga ataupun anak di dalam keluarganya. Oleh karena itu kita juga harus berbakti pada seorang ayah. Nah, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwasannya kita harus berbakti kepada seorang ibu dan bapak, atau berbakti kepada keduanya. Dalam Quran surat Luqman ayat 14. Sini ada yang tahu nggak gimana bunyinya? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang artinya itu, dan kami telah mewasiatkan kepada kamu manusia agar kamu menyembah Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Nah, ayat yang telah saya bacakan tadi ini menjelaskan bahwasannya orang tua ini menjadi sebab musabab ataupun menjadi perantara kita, perantara adanya kita di dunia ini. Walaupun sekarang udah ada banyak teknologi yang canggih gitu, seperti inseminasi buatan ataupun bayi tabung, tetapi dalam proses kelahiran tentunya itu membutuhkan peran seorang ibu dan seorang bapak. Nah, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kita, karena berkat kedua orang tua kita lah kita ada di dunia ini. Nah, terus bagaimana sih cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita atau adab kita terhadap kedua orang tua kita? Ada yang tahu di sini? Iya, betul. Apalagi menghargai, apalagi menghormati. Nah, itu semua betul. Bagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. Dan kami telah memerintahkan kepada kamu jangan menyembah selain Dia. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Dan apabila di antara kedua atau keduanya dalam usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali mengatakan perkataan A, dan janganlah membentak keduanya, dan katakanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Nah, ayat Al-Isra ayat 23 ini sebenarnya adalah adab kita gitu sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, ketika kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan perkataan A atau I. Nah, tentunya mungkin tidak kita pungkiri gitu, dalam kehidupan sehari-hari ini tidak kita sadari juga kita sering mengucapkan perkataan A atau I terhadap kedua orang tua kita. Nah, yang kedua, kita sebagai anak tidak diperbolehkan untuk membentak kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah menempuh pendidikan tinggi, walaupun kita sudah mengambil apapun, kita tetap saja tidak diperbolehkan membentak kedua orang tua kita. Walaupun semarah-marahnya kita terhadap kedua orang tua kita, kita tidak diperbolehkan untuk membentak kedua orang tua kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengatakan perkataan yang baik dan benar. Kita tentunya sebagai anak itu harus mengatakan perkataan yang baik terhadap kedua orang tua kita. Itu adalah suatu adab
terhadap adab seorang anak kepada orang tuanya. Nah, ayat Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janha dilu minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya dan ucapkanlah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Nah, setelah kita berbuat baik atau mengatakan perkataan yang baik kepada orang tua kita juga harus merendahkan diri kita di depan ataupun di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian kita juga harus berdoa untuk minta ampunan atas dosa-dosa kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu timbul pertanyaan di benak kita gitu. Lalu bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Di sini teman-teman tahu kan nih bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mendoakan. Ya, mendoakan. Kemudian apa lagi? Ya, benar. Apa lagi? Nah, semuanya itu benar yang teman-teman ucapkan. Nah, dari Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu datanglah pemuda dari Bani Salimah dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, dengan mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, kemudian memberi rezeki atas nama orang tua yang telah meninggal, kemudian memenuhi janji kedua orang tua kita, dan yang ketiga menjalin hubungan silaturahmi, dan yang keempat itu mendoakan udah, kemudian memenuhi janji, kemudian menjalin hubungan silaturahmi dan menepati janji ataupun apa namanya janji itu. Nah, yang pertama yaitu mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal. Ada hadis Muslim yang mengatakan apabila seorang meninggal itu akan terputus, selamanya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama itu ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Tentunya apabila kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita sebagai anak yang soleh mungkin atau anak yang soleh, kita bisa mendoakan kedua orang tua kita untuk meminta ampun dosa-dosa kedua orang tua kita. Itu adalah salah satu bentuk berbakti kita pada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu memenuhi janji kedua orang tua kita setelah meninggal dunia. Nah, tentunya apabila kita ingin berbakti kepada orang tua kita bisa memenuhi janji-janji orang tua kita sebelum meninggal dunia gitu. Misal orang tua kita ingin dikuburkan di TPU ini, tapi kita harus menepati janji tersebut gitu, karena itu adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, yang ketiga yaitu memberikan rezeki atas nama kedua orang tua kita. Ada hadis Muslim yang menjelaskan, ya Rasulullah, ketika itu orang tuaku meninggal, ketika itu aku tidak bisa hadir di dalam pemakamannya. Apakah beliau mendapatkan aliran pahala jika aku memberikan rezeki, sebagian rezeki atas nama beliau? Ini Rasulullah. Nah, tentunya apabila kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal, kita bisa memberikan rezeki kepada fakir miskin ataupun kepada orang yang membutuhkan atas nama orang tua kita yang telah meninggal. Itu adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Nah, yang keempat atau yang terakhir caranya yaitu menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat dari ayah ataupun kerabat dari ibu.
Itu adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bisa sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Ada. Nah, selanjutnya yaitu berbicara tentang birrul walidain, tentunya saya ingat kisah sahabat Nabi yang mana beliau belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi beliau dikenal di kalangan langit. Ada yang tahu teman-teman siapa itu dia? Nggak tahu. Tahu nggak? Nah, namanya itu Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini disematkan namanya kepada Uwais. Dalam bahasa Arab artinya itu penduduk langit. Nah, Uwais ini adalah pemuda yang tinggal di Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit sopak yang mana disclaimer ya teman-teman. Nah, kita yang mana setelah materi ini harusnya kita langsung kesimpulan, tapi kita bisa memasukkan kisah ataupun cerita. Nah, seperti yang ini sekarang yang saya sampaikan gitu ya, ceritanya Uwais Al-Qarni gitu. Nah, Uwais ini adalah pemuda yang tinggal di Yaman, pemuda miskin, pemuda yang sejak lahir memiliki penyakit sopak yang mana di seluruh badannya ini dia memiliki bercak-bercak putih gitu di seluruh badannya. Kemudian dia adalah pekerjaan sehari-harinya itu menggembala kambing milik tetangganya. Kemudian Uwais ini merawat seorang ibu yang mana mohon maaf ibunya itu tunanetra dan lumpuh gitu. Tetapi ini tidak menurunkan semangat Uwais dalam kehidupan sehari-harinya, tapi ini menjadi semangat Uwais untuk menghidupkan jalan sehari-harinya. Nah, Uwais ini adalah anak yang sangat soleh, anak yang sangat taat kepada Allah, anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dikarenakan setiap apapun yang ibunya inginkan, ia selalu memenuhi apa yang ibunya inginkan. Suatu ketika ibunya meminta Uwais untuk pergi naik haji ke Mekah. Ketika itu Uwais termenung loh. Orang-orang dari Yaman ke Mekah saja mereka pergi menggunakan unta ataupun menggunakan keledai. Dikarenakan jarak dari Yaman ke Mekah ini cukup jauh gitu, yang mana melewati gurun pasir yang tandus, yang panas sekali gitu. Nah, kemudian Uwais ini memiliki ide. Keesokan harinya Uwais ini membeli seekor kambing. Tetapi dikarenakan uangnya hanya cukup untuk membeli seekor anak kambing, Uwais membeli seekor anak kambing tersebut gitu. Nah, setelah membeli seekor anak kambing, Uwais ini menggendong ataupun mengembala, ya istilahnya mengembala lah, menggendong gitu ya, dari rumah sampai ke bukit setiap hari gitu, sehingga warga sekitar ataupun ataupun tetangga-tetangganya itu mencemooh ataupun menghina Uwais. Ada yang bilang Uwais udah gila, kemudian Uwais stres. Dikarenakan mana ada gitu orang yang sehat, secara rasional kita bisa melihat juga mana ada gitu orang yang sehat menggendong kami setiap hari bolak-balik dari bukit ke rumah gitu. Nah, sampai gitu 8 bulan lamanya Uwais menggendong kambing dari rumah ke bukit setiap hari. Kemudian terjadilah perubahan baik dalam dirinya gitu ya. Seperti badannya lebih keker gitu, berotot gitu, yang tadinya nggak berotot lebih berotot karena olahraga gitu ya, membawa anak kambing. Sehingga ya ada yang mengatakan bahwa kambingnya itu beratnya sudah sampai 100 kilo gitu. Bisa dibayangkan dong, 100 kilo itu kan gede banget gitu ya. Kalau zaman sekarang kambing gede banget 100 kilo tuh. Nah, pada bulan yang ke-8 ini Uwais membawa ibunya ke Mekah itu. Dari Yaman pergi ke Mekah dengan menggendong ibunya yang ketika di Mekah Uwais berdoa untuk meminta ampunan dosa-dosa ibunya. Kemudian ibunya bertanya, lalu bagaimana dengan dosamu nak? Kemudian Uwais berkata, hanya ridho dan
dan doa ibulah yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Nah, ketika itu penyakit yang Uwais derita dari kecil itu sembuh dan meninggalkan bercak putih di telapak tangannya itu selogam lah, ada yang mengatakan selogam kecil ya di telapak tangan. Nah, setelah itu, setelah bertawaf dan sebagainya, Uwais pulang sama ibunya. Setelah pulang, Uwais ini minta izin pada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah, ingin berbicara dengan Rasulullah. Ibunya berpesan pada Uwais bahwasanya jangan lama-lama. Kemudian Uwais pergi dari Mekah, dari Yaman ke Madinah, ke rumahnya Rasulullah. Nah, ketika Uwais sampai di Madinah, Uwais langsung mencari rumah Rasulullah, kemudian langsung mengetuk rumah Rasulullah. Ketika itu yang muncul adalah Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah memberitahu bahwasannya Nabi itu sedang perang, dan Siti Aisyah nggak tahu dong kapan Nabi Muhammad ini pulang dari peperangan itu, entah 1 bulan ataupun 2 bulan dan berbulan-bulan lagi itu pulangnya, karena Siti Aisyah juga nggak tahu dong rasanya perang itu kapan. Nah, setelah berminggu-minggu, kemudian Uwais ini terlebih dahulu gitu. Yang pertama Uwais memikirkan keadaan ibunya, yang kedua Uwais ini ingin sekali loh gitu untuk bertemu dengan Rasulullah gitu. Nah, setelah berpikir cukup lama, bimbang-bimbang, akhirnya Uwais memilih untuk pulang dan memikirkan kondisi ibunya gitu. Kemudian Uwais dengan rasa sedihnya gitu ya, karena bertemu dengan Rasulullah, Uwais pulang dari Madinah ke Mekah, ke Yaman. Nah, setelah berminggu-minggu Nabi Muhammad pulang gitu ya, pulang dari perang. Nah, ketika itu Siti Aisyah menceritakan ada pemuda gitu yang bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah menceritakan terkait sosok Uwais Al-Qarni. Nah, ialah pemuda yang sangat taat kepada Allah dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Atas ketaatan dan berbakti kepada kedua orang tuanya, penyakit yang diderita Uwais sejak kecil itu sembuh gitu kan, meninggal bercak. Sebagaimana dalam Sirah Muslim Nawawi gitu, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Nah, setelah itu ketika Nabi Muhammad berbincang-bincang bersama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad itu memberitahu, apabila kalian bertemu dengan Uwais, kalian harus meminta istighfar dan meminta doa gitu kepada beliau, karena beliau adalah pemuda yang terkenal di kalangan langit gitu. Setelah itu kemudian Rasulullah menjelaskan terlebih dahulu gitu atas ketaatannya, kemudian atas berbaktinya kepada ibunya. Uwais ini yang dulunya punya penyakit campak sembuh gitu, bisa sembuh. Kemudian ketika Uwais meninggal, itu tuh di rumahnya itu digoncangkan banyaknya orang gitu yang menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni. Itu katanya adalah orang yang penduduk langit yang diizinkan Allah untuk menemui ataupun menghadiri pemakaman Uwais Al-Qarni. Nah, itu adalah cerita yang bisa kita gunakan gitu ketika kita menyampaikan ceramah, yang bisa kita sisipkan gitu ya dalam materi ceramah. Kemudian kesimpulannya ya, buat kesimpulannya mungkin gitu, kesimpulannya berbakti adalah suatu amalan yang dianjurkan dalam Islam gitu. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tata cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian apabila kita berbakti kepada orang tua kita, semoga kita mendapatkan keberkahan seperti yang Uwais Al-Qarni dapatkan. Nah, penutupnya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada paket mini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penutup. Nah, sampai sini teman-teman ada yang nanyakan? Tidak ada. Udah paham ya? Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, kemudian yang sudah meluangkan waktunya. Saya minta maaf ya bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya katakan tadi gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.